Tapi nggak semuanya pengantin baru itu enak. Emang iya? Iya, nih Ana dapat data nih. Jadi ada Iwan kita baru nikah beberapa bulan, tapi qadarullah udah banyak konflik di rumah tangganya. Kok bisa? Kalau ada ikhwah yang menghadapi dia menikah, kemudian ternyata ditemukan istrinya susah disuruh sholat atau membangkang terhadap suami, ini berarti memang bermasalah di agamanya dari awal. Makanya tolok ukur mencari pasangan salah satunya adalah harus sepadan. Kata Nabi SAW, wa ankihul akfa minkum, menikahlah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Maksudnya, Contohnya istri Ana, Sat. Masya Allah. Dengan bedak itu yang sekali tabok gini aja udah bisa putih semua itu. Alhamdulillah dia kona'ah. dia oles sekali bukan ditabok. Tabok di kita. Diskusi, dialog seputar keluarga Islami. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, di kursi panas. Ahlan wa sahlan Haris. Ahlan Bik. Beliau sementara menggantikan Amar karena Amar sudah pulang ke Indonesia, alhamdulillah kemarin. Ana sebagai stuntman di sini. Enak banget dia pulang. Iya. Masya Pengantin Allah. baru. Pengantin Bro. baru. Iya. Baru 10 hari. Safar langsung ke sini. Safar panjang. Pulang enak langsung. pengantin baru ya. Enak banget pengantin baru, Masya Allah. Tapi nggak semuanya. Nggak semuanya pengantin baru itu enak. Enak lah pengantin baru. Mana masa nggak enak? Ada kasus nih masuk ke handphone bahwa ada Ikhwan yang nikah udah berbulan-bulan sama pasangannya. Qadarullah ahwatnya itu di luar dari ekspektasinya dia. Lah, kok bisa? Iya, banyak ada pelanggaran-pelanggaran inilah, sedikit pelanggaran-pelanggaran yang mungkin nggak nyaman juga buat suaminya. Itu ta'arufnya nggak bener kali itu. Aduh, nggak tahu tuh. Coba nih mendingan kalau bahas kayak gini nih jangan kita berdua. Ah, bener-bener. Nggak ada ilmunya kita. Nah ini langsung sama Ustaz Halil Basalamah. Oke. Beliau dari keilmuannya juga Masya Allah. Dan beliau juga praktisi. Masya Allah praktisi. Oke, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana Ustaz kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Semuanya baik. Ustaz, jadi gini Ustaz, ada Iwan kita Ustaz. Baru nikah beberapa bulan ini, ternyata ahwatnya itu banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran Ustaz. Jadi melayani suaminya gak maksimal, sholatnya bolong-bolong, dinasihat itu susah Ustaz. Itu gimana Ustaz? Maksudnya gimana caranya kita menghadapi sebuah dilematika ketika baru nikah, dan ternyata pasangan kita itu gak sesuai sama apa yang kita nazurin, apa yang kita ini Ustaz, di awal ta'aruf gitu Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pasti permasalahan tadi yang sedang diangkat itu bermasalah dari awal di masa ta'arufnya. Karena Nabi SAW sudah kasih tolok ukur. Untuk menikahi wanita itu kan, tungkahul mar'atu li arba'ah. Wanita umumnya dinikahi karena 4 perkara. Limaliha, karena kekayaannya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, dan karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilih yang beragama, hidupmu akan tentram. Ini umum. Ada orang menikahi wanita karena kekayaannya saja, supaya dia terpenuhi juga kebutuhannya, gitu kan. Ada orang menikah karena keturunannya. Ini jalurnya, nasabnya, ini terhormat segala macam. Ada yang menikah karena kecantikan saja. Nah, tapi Nabi sudah bilang, dan ada juga orang menikah karena agama. Dari 4 kriteria ini, maka carilah yang beragama, hidupmu akan tentram. Penutupan hadis ini penting. Taribat yadak, artinya hidupmu akan tentram itu sudah jawabannya. Kalau selama ini kita selalu mencoba mendahulukan kekayaan, keturunan, ataupun kecantikan, dan kita lupakan agamanya, nah ini yang terjadi. Karena orang kalau sudah beragama berarti sudah mengenal Tuhannya. Nah, mengenal Tuhannya ini berarti dia akan patuh terhadap peraturan-peraturan Allah. Di antaranya adalah bakti dengan suami, gitu kan. Pelayanan terhadap suami. Mencari ridho suami itu kan bagian daripada syariat. Iya Gitu betul. kan. Karena Nabi SAW sudah menekankan wanita manapun yang meninggal dunia sementara suaminya ridho, artinya merasa kehilangan. Karena selama hidup selalu aja isinya pengabdian, gitu. Selalu mencari ridho suaminya, selalu minta maaf. Ya. Kalau ada kesalahan, maka dia akan masuk surga. Dalam riwayat lain, istri manapun yang sholat 5 waktu, gak disebutin sholat sunnahnya nih. Ada kalau ada sholat sunnah itu ekstra. Ekstra pahala. Kemudian yang menjaga puasa Ramadannya, gak disebutin puasa sunnah. Dan melayani suaminya dengan baik. Kecuali pada saat dia meninggal, akan diberikan kesempatan memilih dari 8 pintu surga yang mana dia mau masuk. Masya Allah. Hanya dengan bakti dengan suami, Ustaz. Cukup. Itu. Jadi sholat 5 waktu, semua orang akan kerjakan karena kewajiban. Kewajiban. Tapi gak diikuti dengan sunnah. Puasa Ramadan setahun sekali. Dan fokus ke 1 orang laki-laki saja. Suami saja. Karena gak ada poliandri dalam Islam. Maka dia tidak perlu fokus ke laki-laki lain. Cuma 1 saja. Maka
Pada saat di dunia dia akan dapatkan cinta suaminya. Dan tentu akan ada royalitas dan loyalitas juga dari suami karena dia berbakti. Dan di akhirat dia masuk surga. Masya Allah, poin penting nih buat para Betul. istri-istri rumah. Masya Jadi Allah. permasalahannya adalah kalau ada ikhwah yang menghadapi dia menikah. Kemudian ternyata ditemukan istrinya susah disuruh sholat. Atau membangkang terhadap suami. Ini berarti memang bermasalah di agamanya dari awal. Dari awal. Karena itu harus hati-hati sekali. Masya Allah. Ustaz, ada kemungkinan juga gak sih Ustaz, si awatnya ini mungkin ada sedikit psikisnya keganggu mungkin karena si Iwan itu ngajak ke rumah orang tuanya dulu gitu. Jadi setelah nikah itu tinggallah sama mertua dulu nih istrinya. Mungkin ada gangguan ke situ gak Ustaz maksudnya? Setiap orang kalau menikah harus paham. Kita menikah memang dengan pasangan kita. Tetapi jangan lupa dia punya kerabat. Dia punya orang tua. Kenapa dalam Islam dijadikan mertua itu sebagai mahram? Misal saya menikah dengan seorang wanita. Maka ayah saya setelah saya akad nikah dengan wanita ini akan menjadi mahram istri saya selamanya. Walaupun dia bercerai dengan saya. Begitu juga dengan saya sendiri. Dengan ibu mertua saya. Begitu sudah akad nikah dengan istri, maka ibu mertua itu akan menjadi mahram abadi. Kenapa ada hukum ini diturunkan oleh Allah SWT? Kenapa orang yang asing tiba-tiba jadi mahram kita? Dia juga bukan istri, bukan suami. Bahkan statusnya mertua itu mengalahkan status pasangan kita. Karena pasangan itu kan mahram sementara. Selama masih bersatu suami istri. Tapi kalau kapan cerai, lewat masa iddah, jadi orang asing. Kalau mertua gak ada namanya mantan mertua. Gak ada namanya mantan anak mantu. Abadi Ustaz. Abadi. Ya, jadi poin ini perlu digarisbawahi. Berarti kita sebenarnya bukan hanya menikah dengan pasangan kita. Kita sekarang sedang berbaur dengan keluarganya. Dan itulah orang tuanya. Ipar juga. Karena kita gak mungkin hapus status orang tua dari pasangan kita. Hapus status saudara atau saudarinya itu gak mungkin. Gimana caranya? Ada orang kadang-kadang menikah dia mau eksklusif. Dia gak mau tahu. Tuh ibu kamu selalu datang. Terus gimana? Oh itu ayah kamu begini dan begitu. Itu kan aneh. Bagaimana bisa dia mau hapus status orang tua pasangannya? Kan gak mungkin. Atau tuh saudara kamu gak tahu diri. Bagaimana caranya dihapus status saudaranya? Gak mungkin. Betul kita tetap tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya kalau keluarga istri atau keluarga suami berbuat baik kita dukung. Kalau berbuat jahat kita ingatkan. Tapi kan bukan berarti kita harus boikot mereka. Apalagi kayak pengantin baru. Kemudian sang suami tadi mengajak istrinya tinggal sama orang tuanya dulu. Apa yang salah? Gak ada yang salah. Toh itu juga mahram dia. Ayah si suaminya adalah mahram dia. Dia seperti duduk sama ayahnya. Walaupun dia tidak berhijab bisa. Dia ngobrol seperti ayahnya. Jadi si wanitanya juga sebenarnya harus harus paham juga nih tentang tentang bahwa ya orang tuanya si laki-laki ini mau gak mau suka gak suka ya sebagai orang tuanya juga sebenarnya. Iya, Anda juga pernah tinggal di rumah mertua ya awal-awal nikah. Iya. Ya butuh lah untuk penyesuaian dengan keluarganya dia dulu. Baru kita keluar dari situ. Bener. Gitu. Tapi gini Sat, kita harus mendahulukan mana sih Sat ketika kita sudah memiliki pasangan itu bagi syahwatnya dulu nih. Syahwatnya ini harus mendahulukan orang tuanya dia atau suaminya Sat? Suami. Setelah wanita menikah dengan seorang laki-laki, maka laki-laki ini satu-satunya penentu semua keputusan dalam hidupnya. Oh. Ayahnya pun menjadi nomor 2. Suami itu menjadi nomor 1 dalam Islam. Dan tidak bisa diganggu gugat. Jadi kalau misalnya ayahnya si istri ini mengatakan, nak datang ke saya. Tapi suaminya mengatakan jangan keluar dari rumah. Dia tidak boleh keluar. Oh, Berdosa saat kalau melanggar tuh. Ya. Oh. Ya. Kecuali perintah suami bermaksiat kepada Allah. Baru gak boleh dipatuhi. Kembali kepada hadits Nabi SAW. La ta'ata illa bil ma'ruf. Illa fi ma'ruf. Tidak ada ketaatan kecuali pada hal yang dibolehkan. Dalam hadis lain. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khalik. Gak boleh orang mentaati seorang makhluk. Ya, yang memang diperintahkan kita untuk patuh. Kayak istri pada suami, anak pada orang tua. Bawahan sama atasan. Ya. Yang berbau maksiat kepada sang pencipta. Oh, Masya Allah. Berarti ini tidak bolehnya perintahnya hanya kepada kemaksiatan aja Ustaz ya? Iya. Ustaz, jadi gini Ustaz, kalau misalkan bagi Ikhwan ya Ustaz, dahulukan mana Ustaz? Memberi nafkah kepada istrinya atau bakti kepada orang tua dalam hal nafkah Ustaz? Tidak bisa dibentrokin seperti itu. Kalau seorang
laki-laki telah menikah dengan wanita, dia wajib memberikan nafkah. Nafkah itu 5 hal kan, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan transportasi semampu dia. Ini suami yang bijak duduk sama istrinya. Apa kira-kira kebutuhan rumah nih? Minyak goreng, sabun cuci, apalah segala macam, listrik, semua yang diperlukan misal 5 juta rupiah. Oke, sekarang berarti dia sudah tahu dia harus mencari 5 juta rupiah untuk keluarganya. Nah, itu yang dia harus prioritaskan. Lebih misalnya dia punya pendapatan 7 juta. Ya 2 juta terserah dia boleh bantu ke orang tuanya, boleh bantu ke kerabatnya. Gitu. Tanpa diskusi dengan istri, Ustaz. Enggak. Bebas ya, Ustaz sebenarnya. Tidak ada dalam Islam harus melibatkan istri berdiskusi dalam bersedekah. Tapi dalam hal manajemen keuangan rumah tangga ya, Ana pribadi Ana nggak bisa nih ngurus keuangan. Ana serahin semua ke istri itu salah nggak, Ustaz? Kayak gitu. Sebenarnya kita tidak mengatakan salah, tapi yang lebih ideal adalah tidak seperti itu. Oh gitu. Harusnya antum. Oke. Jadi banyak ikhwah kita, dia salah paham. Misal dia punya gaji 5 juta atau 7 juta. Semuanya diserahkan kepada istri. Betul, Ustaz. Kelolalah. Sehingga di saat-saat dia butuh, misalnya dia mau beli, kebutuhan dia pribadi lah. Yeah. Mungkin kalau masih pakai nomor prabayar, dia harus bayar bulanan gitu. Atau dia harus beli kebutuhan dia pribadi, mungkin pakaian dalam. Masa harus minta sama istri? Oh kebalik jadinya. Gimana wibawah dia? Oh oke. Ya, harusnya dia yang mengatur. Ini loh kebutuhan rumah setelah kita rincikan sekian ya. Oke, ambil silakan. Selebihnya kita kelola. Gitu. Itu yang ideal. Gitu. Jadi antum jangan dikelola sama istri. Kasihan aja antara yang bantu kelola tiap bulan pengeluaran. Tapi kalau kita lebihin buat jajan istri gimana, Ustaz? Ini buat jajan nih, pakai terserah buat apa aja kita halalin. Salah. Oke. Boleh saja. Saat di beberapa kasus kan kita lihat nih, Ustaz, mungkin gak semua laki-laki itu mampu, Ustaz. Maksudnya dalam hal ekonomi itu gak semuanya bagus lah. Mungkin ada nafkah-nafkah yang kurang diberikan kepada istrinya, Ustaz. Nah terus sehingga istrinya itu mau bilang juga gak enak nih, nafkahnya kurang. Nah terus akhirnya si istri ini mencuri diam-diam uang suami, Ustaz. Oh ada yang kayak gitu? Ada, itu salah satu pertanyaan di kajian Ustaz Ali juga ada yang kayak gitu tuh. Dia mencuri uangnya suaminya karena nafkahnya kurang. Karena suaminya pelit atau apa nih? Ada 2 faktor nih sebenarnya. Suaminya pelit atau memang gak mampu untuk memberikan lebih. Iya. Nah hukumnya gimana, Ustaz? Ngambil uang suami, Ustaz? Sulit mempertemukan antara suami tidak mampu dengan istri mencuri uangnya. Berarti suaminya mampu kalau gitu. Ya kan? Apa yang dicuri, Ustaz, kalau gak mampu? Iya benar. Itu poin dulu. Jadi beda kasusnya. Kalau ada suami yang tidak mampu, istrinya harus bersabar. Sesuai ya, suka duka bersama. Sekarang suami hanya bisa membeli 1 bungkus nasi uduk. Ya udah makan berdua. Itulah keromantisan. Indahnya Iya. Kebersamaan. Cuma bisa beli air mineral 1 gelas ya minum berdua. Kan? Masya Allah. Selimut cuma bisa kecil, sudah pakai berdua kan gitu. Handuk sepatu ya pakai 1 berdua kan gitu. Kalau perlu sikat gigi berdua. Masya Allah. Kalau dia tidak mampu kan gitu. Jaminan. Ya, artinya suami tidak mampu ya istrinya sesuaikan. Iya. Bersabar ya, Ustaz. Ya, makanya tolok ukur mencari pasangan salah satunya adalah harus sepadan. Kata Nabi SAW, wa ankihul akfa minkum, menikahlah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Maksudnya jangan ada ikhwah kita gaji dia misalnya 3 juta rupiah. Dia nikah sama seorang wanita yang kosmetikanya saya 5 juta. Biaya kukunya 5 Mungkin juta. buat dia tantangan kali, Ustaz. Wah nikah yang kosmetiknya 5 juta. Nah, itu berarti dia bukan tantangan, dia akhirnya mengambil resiko. Oh, oke. Karena si wanita ini terbiasa pakai kosmetika tertentu atau mungkin uang jajan yang biasa orang tuanya kasih karena dia orang mampu 5 juta rupiah. Si ikhwah laki-laki ini bekerja keras pun cuma 3 juta. Dia sulit nanti adaptasinya. Gak ketemu tuh, Ustaz. Gak bisa ketemu, pasti akan sulit. Kecuali dalam satu keadaan mungkin si wanita ini mengatakan sudah saya punya kemampuan, gak usah berikan nafkah kepada saya. Saya cuma ingin sebagai status istri. Oke, tapi itu jarang. Jarang banget. Kan gitu. Jadi perlu dilihat dulu tadi kasusnya itu. Kalau si suami tidak mampu, ya si istri harus adaptasi. Dan untuk memudahkan istri adaptasi tadi menikah dengan orang yang sepadan. Nah, itu lebih mudah jadinya, Ustaz ya. Ya. Nah, itu satu sisi. Tapi kalau kasusnya adalah suami mampu cuma bakhil, pelit. Nah, ini pernah terjadi. Keluhan Hindun radhiyallahu anha. Ini sebenarnya orang dulu di awal-awal Islam benci Islam, tapi setelah pembebasan kota Makkah masuk Islam. Istrinya Abu Sufyan.
Selama Muslim dia mengatakan, ya Rasulullah, Abu Sufyan orang yang pelit. Gitu. Bahasanya itu. Jadi orangnya bakhil, orangnya pelit. Perhitungan sekali, dia tidak mau tahu kondisi saya sama anak-anak saya. Maksudnya seperti keadaannya kalau masuk rumah, makanan sudah harus ada, semua sudah harus ada. Tapi dia nggak memberikan nafkah. Maka pertanyaan Hindun, ya Rasulullah, boleh nggak saya ambil uangnya? Kondisinya Abu Sufyan mampu, tapi bakhil. Perhatikan, ini poin penting ya. Sekali lagi, mampu, tapi dia pelit. Dia tidak memberikan nafkah dasar yang merupakan bisa membuat roda kehidupan berjalan. Dia tidak mau tahu istrinya makan dari mana, minum dari mana, dia nggak mau tahu gitu. Maka pada saat itu Nabi SAW mengatakan, ambillah dari hartanya yang ambillah hartanya secara ma'ruf. Maksudnya harus betul-betul detail sesuai dengan kebutuhan kamu. Lebih nggak boleh, ini zalim. Itu berarti mencuri gitu kan. Ambillah dari hartanya yang mencukupimu secara ma'ruf. Oke, Ustaz, kita garis bawahi, Ustaz. Boleh, cuman sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan ya. Ntar ngambilnya, ini biar Mentang-mentang Ustaz bilang boleh, ntar boleh ambil terus. Kebutuhan itu harus dibatasi ya. Betul, Ustaz. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi. Nah, semampu suami. Makanan, porsi dia. Misalnya dia makan 1 piring dengan sedikit lauk, itu udah harus jadi tolak ukur. Jadi gak boleh dia bilang, tapi kan kebutuhan saya 5 piring. Karena saya mau kasih dibuat-buat kebutuhannya, Ustaz. ke saudara saya, kasih ke keluarga saya, itu gak ada urusan itu Di luar ekstra. Itu kalau dalam ibadah sudah sunnahnya saja. Sama juga dengan minuman. Bukan berarti dia harus beli semua kulkas di suaminya gak mampu misalnya. Atau pakaian, ini rak lemari sudah mau rubuh nih. Rupanya pakaian. Terus bilangnya gak punya baju lagi. Udah kalau udah kena promo ini. Nah terus ambil uang suami diam-diam, ini gak boleh. Aduh. Terus tempat tinggal, paksain harus suami beli rumah. Suami gak mampu, bisa kos-kosan. Ya udah kos-kosan aja. Kan gitu. Transportasi, dia mau pergi kemana? Suaminya baru mampu berikan ongkos angkot misalnya. Sudah itu ya. Itulah transportasinya. Jangan paksakan harus punya mobil, punya motor sementara belum mampu. Nah, ini yang dimaksudkan tadi. Sesuai kebutuhan. Iya. Ustaz. Ya, Ustaz, Ana masih kurang paham deh, Ustaz, tentang mencari pasangan itu yang skufu, Ustaz. Skufunya ini dalam artian itu dalam hal agama kah, dalam hal kesukuan kah, dalam hal apa, Ustaz? Umur mungkin ya. Umur mungkin atau apa, Ustaz? Gimana, Ustaz? Patokannya, Ustaz? Lebih kepada hal yang harus butuh keserasian. Tentu nomor 1 agama. Ya kan? Jangan sampai kita soleh nikah sama wanita fasikah. Itu kan bentrok sekali ya. Wanita yang jauh dari agama. Nanti saya yang dakwahi. Itu omong kosong. Gitu kan. Itu seperti orang yang bawa PR. Lalu kenapa gak nikah yang sudah tidak perlu didakwahi lagi? Bener. Kenapa nyari PR, Ustaz? Tinggal sholat. Tanpa disuruh pun dia sudah sholat. Tanpa disuruh pun dia sudah tutup aurat pada saat keluar rumah, ya kan? Dia sudah tahu. Nah itu, jadi tidak usah ada PR dalam masalah-masalah seperti ini. Nah, agama. Kemudian yang kedua tentang masalah keadaan sosial, ekonomi, sosial. Ini harus diperhatikan baik-baik. Misalnya, bisa nggak saya nikah dengan orang yang sesuku dengan saya? Boleh. Jawa sama Jawa, Bugis sama Bugis, bisa. Karena dia lebih mudah adaptasi. Itu juga kufu namanya. Kebiasaannya sama ya, saat. Iya, bahasa sama gitu kan. Secara bahasa sama. Tapi boleh nggak saya nikah dengan lintas suku? Boleh, lintas negara boleh. Tapi ingat, setiap kita lintas butuh ekstra. Misalnya orang Indonesia, orang Bugis nikah sama orang Jawa, pasti ada adaptasi. Betul. Karena 2 suku yang berbeda. Mungkin di Jawa ada makanan yang sedikit manis. Mungkin orang di Sulawesi makannya sedikit pedas. Contoh. Itu contoh-contoh saja. Apalagi kalau lintas negara. Kadang-kadang orang cuma berbangga-bangga. Nikah sama bule. Padahal adaptasinya bule makanya roti terus gitu kan. Iya, kita makan nasi. Kita makan pagi-pagi nasi goreng. Bule mana ada makan nasi goreng gitu. Nasi digoreng gitu. Mereka kaget. Di Timur Tengah saja tuh mereka kaget. Nasi kamu goreng. Ya, bagi mereka itu aneh gitu nasi digoreng. Pisang digoreng. Itu kaget itu. Nah ini contohnya. Kecuali orang mau, tadi saya bilang, ekstra. Dia harus ekstra pengorbanan, ekstra perhatian, ekstra waktu. Macam-macam. Nah itu baru bisa. Makanya sekufu itu penting dalam masalah jenjang sosial. Ya, ekonomi juga sama.
Ya, tadi sudah kita kasih contoh. Kalau pendapatan si laki-laki ini atau akh ini cuma 3 juta. Jangan dicari wanita yang kosmetikan saya sudah 5 juta. Karena kerepotan. Dia harus cari perempuan yang 3 juta itu terkelola dengan baik. Iya. Oke. Mungkin kosmetiknya cuma 50.000 yang tidak bermerek. Benda bayi dipakai misalnya. Atau nah ya ada kan perempuan begitu ya. Contoh, memang dia bukan orang yang glamor. Yang sederhana ya Ustaz. Ya, dia bisa. Nah itu akan lebih mudah. Lebih mudah. Karena 3 juta itu akan bermakna sekali dengan orang yang bisa mengelolanya dan memang kehidupannya begitu. Bener-bener. Contohnya istri Ana, Ustaz. Ah, Masya Allah. Masya Dengan Allah. bedak itu yang sekali tabok gini aja udah bisa putih semua itu. Alhamdulillah dia qanaah. Ustaz, mungkin sebagai penutup Ustaz. Bagaimana dioles sekali bukan ditabok. tabok di kita Bahasanya ya ditabok. Hati-hati KDRT loh. Hati-hati. aman insyaallah. Amin, Ustaz, amin. mungkin sebagai penutup Ustaz. Motivasi dari antum Ustaz buat teman-teman Ikhwan di sana Ustaz. Mungkin yang ketika dia nikah terus mungkin pasangan itu tidak sesuai ekspektasi Ustaz. Apa Ustaz saran dari antum agar dia lebih legowo gitu Ustaz? Kalau sudah terlanjur. Kalau sudah terlanjur terjadi, kita harus rincikan apakah memang dia sudah tahu sebelumnya atau belum tahu sebelumnya. Itu beda. Kalau dia udah tahu sebelumnya, ternyata wanita ini jauh dari agama. Atau kita balik kasusnya, akhwat tahu kalau akh ini jauh dari agama. Cuma bagi dia nanti saya dakwahi misal. Nah ini beda jawabannya dengan orang yang belum tahu dan dia tertipu. Nah gitu loh. Nah kalau dia sudah tahu, ini resiko dia. Saran kami untuk orang seperti ini bertahan. Bertahan dengan cara mengajak dan merangkul pasangannya sama-sama berubah. Sama-sama hijrah. Gitu kan. Sama-sama menjadi orang yang lebih baik, soleh dan solehah. Nah itu. Dia berusaha dan sambil berdoa kepada Allah SWT. Itu sarannya. Karena dia sudah tahu kan. Betul. Konsekuensinya begitu. Karena banyak sekali di antara ikhwah kita. Kalau dipertemukan antara cantik tapi jauh dari agama. Kebanyakan pilih yang dengan cantik. jelek dekat dengan agama. Dia akan pilih Pilih yang cantik. kan gitu. Nah ini berarti dia siap dong. Resikonya. Siap perempuan ini gak sholat. Siap perempuan ini belum tutup aurat. Siap perempuan ini suka berhubungan sama laki-laki gitu kan. Itu konsekuensi. Dia harus tahu itu. Makanya pernah ada kasus rumah tangga ditanyakan kepada kami. Ustadz, suami saya itu tidak mau sholat. Suami saya itu begini dan begitu. Pembohong lah, playboy lah segala macam. Oke. Ada juga kasus ibu-ibu ini suami bapak-bapak ini istri saya susah sekali nasihatin, nggak mau bagi jilbab, nggak mau patuh, nggak mau segala macam. Pertanyaan saya pada mereka pada saat itu, sudah tahu belum sebelum nikah kalau mereka begini? Udah Ustaz, udah tahu. Udah tahu kalau ini perempuan memang tidak berjilbab, laki-laki ini memang playboy, dia tahu. Waduh. Loh, berarti jawabannya sederhana. Ya udah bertahan. Kan Anda memilih itu. Iya betul. Berarti konsekuensinya adalah sudah tahu. Kalau mau mendapatkan orang yang soleh dan soleh, memang tempatnya itu bukan di karaoke, diskotik, bukan di jalan raya. Betul. Di masjid, majelis taklim. Nah itu tempatnya mereka. Gitu. Oke. Sekarang kalau kasusnya yang kedua, kalau seandainya dia tidak tahu, dia tertipu. Misal contoh akhwatnya itu pura-pura pakai jilbab syar'i segala macam. Ternyata dia pergaulannya bebas. Contoh gitu kan. Atau laki-lakinya, ikhwanya, karena dia mau nikah sama akhwat ini, dia tahu akhwat ini solehah, dia Pura-pura. dia soleh. Dia ke masjid, padahal sebenarnya setelah nikah enggak, gitu kan, enggak ke masjid, enggak sholat segala macam. Nah ini di sini dia boleh, opsinya adalah meninggalkan rumah tangga itu, karena dia tertipu. Daripada dia menghabiskan waktu dan umurnya pada orang yang seperti ini, lebih baik dia mengambil jalan pintas untuk memutuskan. Tapi saran saya pribadi, sebelum mengambil keputusan cerai, istikharahkan. Minta petunjuk sama Allah SWT. Karena doa istikharah itu kan diantaranya, ya Allah kalau perkara ini, disebutlah perkara dia. Di akhir doa istikharah itu kan, baik buat urusan dunia saya, akhirat saya. Urusan dunia saya, agama saya dan akhirat saya, maka mudahkan dan berkahi. Kalau ini buruk buat dunia saya, dunia saya, agama saya dan akhirat saya, maka alihkan saya dari dia. Alihkan dia dari saya. Maksudnya dua-duanya tidak merasa kehilangan. Dan takdirkanlah kebaikan dimanapun aku berada dan buatlah aku ridho kepadanya. Maka istikharah itu jalan pintas doa. Nah disitulah dia bisa mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Kalau memang pasangan ini, laki-laki ini atau perempuan ini
Allah berikan hidayah, baik dia akan berubah. Tapi kalau tidak, maka dia akan makin jadi-jadi supaya memang berpisah. Nah gitu. Iya. Masya Allah ya. Rumah tangga tuh kompleks banget ternyata. Kompleks. Ini kita baru bahas dikit loh. Iya, ini dari sekian luarnya banyak. doang nih, atasnya doang nih, dalamnya belum. Wah. Makanya bakal lebih seru lagi nih ke depan episode-episodenya ya. Iya, Masya Allah. Mungkin kita bisa petik pelajaran nih buat pemirsa diskusi juga di rumah. Mudah-mudahan banyak manfaat yang mungkin bisa antum semua terapin di kehidupan, khususnya kehidupan berumah tangga ya. Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz. Oke, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi, dialog seputar keluarga Islami.